Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Saudaraku, seperti apa yang saya katakan dalam renungan pagi tadi, yaitu menyangkut tema khotbah kita yang pagi dengan yang malam sama redaksinya atau kalimatnya, yaitu melindungi yang lemah. Dan tema ini disampaikan secara sinodal, artinya diperdengarkan kepada semua warga GPIB di berbagai tempat, baik yang ada di perkotaan bahkan yang ada di pedalaman-pedalaman. Nah, menarik saudaraku untuk kita lihat tema khotbah kita dengan bertanya mengapa sama tema pagi dengan tema malam, mengapa sama kalimatnya, yaitu melindungi yang lemah. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku menjawabnya, maka saya yakin kita sepakat akan berkata memang sangat baik sekali bagi manusia untuk memahami kehidupan di dunia ini, khususnya manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu, karena memang di dalam konteks kehidupan kita ada yang dikategorikan kuat dan ada juga yang dikategorikan lemah. Nah, dalam konteks kuat dan lemah ini saudaraku, ternyata kalau kita berangkat dari kebenaran firman Allah, tidak kemudian kita melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda, supaya kita tidak terjebak dalam pengertian yang salah. Artinya supaya yang kuat tidak membinasakan yang lemah, tetapi bagaimana sosok yang kuat yang dihadirkan oleh Allah itu menolong yang lemah, supaya manusia yang kuat itu menyadari bahwa dia juga membutuhkan sosok yang lemah. Ketika dia membantu yang lemah, suatu saat yang lemah ini bisa berguna untuknya. Contoh kita bisa tarik persoalan ini kepada ruang kerja kita manusia. Ya, di mana di sana ada yang disebut sebagai ketua, ada yang disebut sebagai anggota. Biasanya ketua selalu diidentikan dengan orang yang pintar, cerdas dan seterusnya. Terus anggota selalu dibahasakan dengan orang yang kurang berpengalaman atau tidak terlalu pintar seperti sang ketua. Nah, kalau sang ketua semena-mena terhadap anggotanya karena menurutnya lebih bodoh daripada dia, maka tentu itu akan menjadi sangat berbahaya dalam komunitas itu. Nah, bagaimana kemudian supaya kelompok atau komunitas manusia itu bisa berjalan dengan dinamis, harmonis, maka dia harus membantu yang lemah, supaya yang lemah ini menjadi bisa untuk mengeksplor dirinya dalam memberdayakan potensi yang ada padanya, demi untuk kebaikan organisasi tersebut atau kelompok orang tersebut. Jadi bahasa yang mau dipakai di dalam uraian firman ini, bagaimana semua manusia selalu merasa senasib sepenanggungan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mau dia kuat ataupun mau dia lemah, dia sama dalam tujuan yang sama untuk membangun komunitas itu. Kalau kemudian yang kuat bersifat individualis, bahkan yang lemah pun bersifat individualis, tidak mau dibentuk oleh yang kuat, susah. Karena ada juga orang saudaraku seperti yang saya uraikan dalam khotbah tadi pagi, sudah diberi ruang, diberi perhatian, dipeduliin untuk bisa memperbaiki dirinya, menutupi kelemahannya, tapi dia juga ogah-ogahan tidak mau memanfaatkan ruang itu, bermalas-malasan katakan demikian, karena merasa saya akan diperhatikan. Yang saya ambil contoh seperti orang Israel tadi pagi, saya katakan orang Israel karena memahami Allah itu Allah yang pengasih, dia lari-lari dari Tuhan.
Ketika dia berbuat jahat, Tuhan murka, dia datang minta ampun. Begitu Tuhan sudah baikin, dia lari lagi. Begitu Tuhan sudah marah, dia datang lagi. Ya, makanya Tuhan bilang mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Saya pikir tidak enak dalam pendengaran kita kalau kemudian saya dan Bapak Ibu dikatakan anak yang bebal, bapak yang bebal, ibu yang bebal, karena tidak mau diatur, tidak mau diperbaiki. Jadi tema khotbah kita ini sangat manusiawi sekali, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, melindungi yang lemah. Jadi kita tidak mentang-mentang dengan sesama kita hanya karena kita lihat sisi lemahnya dia, tapi bagaimana kita tetap menghormati dia karena dia adalah gambar Allah. Dia manusia ciptaan Allah, kita tidak punya kuasa untuk menghakimi dia. Tema khotbah kita dari Senin sampai Selasa dan Rabu tadi pagi, saudaraku, berbicara tentang manusia yang harus memberdayakan dirinya untuk sesamanya. Itu perintah Tuhan. Jadi manusia tidak harus menjadi Tuhan untuk sesamanya. Saya ulang lagi kalimat ini, karena terlalu sering, saudaraku, dalam hidup ini kita menjadi Tuhan untuk sesama kita. Saya pikir ini baik supaya kita tidak semena-mena terhadap orang lain, supaya kita tidak memiliki rancangan-rancangan yang jahat terhadap orang lain. Betul-betul kita meleburkan diri dalam kebersamaan, menjadi sebuah harmonisasi yang indah. Ya, saya pikir kalau dalam sebuah paduan suara, saudaraku, kalau sopran lari sendiri, tenor ogah-ogahan tidak mau terlibat di dalam menyuarakan pujian tersebut, maka tentu saya yakin pujian yang disampaikan oleh paduan suara tersebut akan fals. Tapi kalau semua saling bersinergi, sopran, alto, bariton, tenor, bass, mezzo sopran dan seterusnya, maka lagu itu akan indah dalam pendengaran setiap orang. Jadi ini, saudaraku, mari kita bangun harmonisasi hidup kita lewat dinamika yang ada, betul-betul bersinergi. Yang kuat jangan sombong, yang lemah jangan malas. Saling mempedulikan, saling memberi ruang. Dan kita manfaatkan kesempatan yang ada selalu untuk memperbaiki diri kita. Karena waktu sering tidak terulang lagi, saudaraku. Ya, supaya betul-betul kita melihat kenyataan yang ada adalah untuk memberdayakan diri kita sebagai manusia ciptaan Allah untuk menyenangkan hati Tuhan demi untuk kemuliaan namanya. Selamat membuktikan, saudaraku. Undang Tuhan, andalkan Tuhan di dalam semuanya. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan kita luar biasa. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.